Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Vera Indriani. Pimpinan DPR RI mendukung penuh upaya pemerintah untuk mengoptimalkan potensi sumber energi panas bumi atau geotermal yang cadangannya sangat berlimpah guna memenuhi pasokan listrik nasional dan mendorong upaya kemandirian energi. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Agus Hermanto didampingi Menteri Energi Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan dan Ketua Komisi 7 DPR RI Gus Irawan Pasaribu melakukan peninjauan ke proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Sarula Unit 1 di Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara baru-baru ini. PLTP Sarula Unit 1 yang akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo ini menghasilkan listrik sebesar 110 MW. Pada tahun 2018 diharapkan dapat memproduksi energi listrik sebesar 330 MW. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, energi panas bumi yang ada di Sarula merupakan salah satu geotermal terbesar yang dimiliki oleh Indonesia setelah PLTP Kamojang di Garut, Jawa Barat. Agus menambahkan, untuk mendorong pencapaian energi 35.000 MW pada tahun 2019, DPR RI dan pemerintah sepakat memperbaiki regulasi dan manajemen pengelolaan geotermal. Di Sarula ini adalah merupakan geotermal yang terbesar barangkali yang saat ini yang kita adakan setelah Kamojang, karena Kamojang sudah dari zaman Belanda sudah ada, tapi untuk yang baru ini adalah cukup besar sehingga marilah semuanya kita juga memberikan support kepada geotermal ini karena kita ketahui bahwa kita memerlukan banyak energi. 35.000 MW harus tercapai sampai dengan 2019. Sangat impossible kalau tidak menggunakan geotermal. Maka geotermal harus kita dorong. Menteri ESDM Ignatius Jonan menyambut baik dengan akan mulai beroperasinya PLTP Sarula Unit 1 ini. Jonan menegaskan pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, di mana ditargetkan pada tahun 2025 energi terbarukan akan mencapai 22,5% dari total energi listrik di Indonesia. Ada dua opsi, kalau dari Sarula usul bulan Mei. Tapi kalau misalnya Pak Presiden berhalangan, opsi yang kedua itu menunggu sambil menunggu COD yang tambahan 110 lagi. Itu Kak, menurut informasi dari sini itu sekitar bulan September. Karena ini arahan Pak Presiden juga penggunaan panas bumi juga sangat didorong Pak. Ya, jadi beliau sangat mendorong adanya penggunaan panas bumi untuk pembangkit listrik. Proyek PLTP terbesar di dunia yang didanai oleh partisipasi swasta, yaitu PT Medco Energi Internasional Tbk, dengan anggota konsorsium terdiri atas equity 30% dan pinjaman lunak dari Japan Bank for International Cooperation atau GBIC dan Asian Development Bank atau ADB sebesar 70%. Dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Ajib Chaniago, TVR Parlemen, melaporkan. Perkembangan demokrasi yang baik harus didukung dengan kualitas sumber daya manusia di lembaga legislatif. Untuk itu, pimpinan DPR RI mendukung rencana pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan DPR RI sebagai supporting system bagi lembaga DPR RI. Ditemui saat melakukan peninjauan ke rencana lokasi pembangunan Pusat Pendidikan dan Latihan atau Pusdiklat di Kompleks Wisma DPR RI Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat baru-baru ini, Ketua DPR RI Setia Novanto mengatakan, pembangunan Pusdiklat DPR RI merupakan salah satu gagasan yang sejak lama sudah ada. Ketua DPR RI menegaskan, perencanaan anggaran pembangunan Pusdiklat ini harus dilakukan seefisiensi mungkin, namun tetap tidak mengesampingkan fungsi utama dan kualitas bangunan dari Pusdiklat. Mengenai hal-hal kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan di dalam membantu kegiatan Dewan. Dan kita memang daripada di hotel-hotel bermewah-mewah, maka kita cukup bisa dilakukan di sini, apalagi sarana prasarana sudah memadai dan akreditasi sudah bisa ditingkatkan menjadi Pusdiklat. Untuk itu saya mohon doa restu. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, dalam menjalankan fungsi legislatif, Dewan memerlukan supporting system yang mumpuni, baik secara jumlah maupun kualitas. Oleh karena itu, diperlukan adanya pusat pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia di lembaga legislatif.
Fahri juga berharap nantinya Pusdiklat DPR RI ini bisa dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di seluruh Indonesia yang selama ini melakukan pendidikan dan pelatihan di bawah Kementerian Dalam Negeri, sehingga mengakibatkan kemandirian DPRD menjadi kurang maksimal. Kita memerlukan pusat pelatihan, bahkan nanti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia lembaga legislatif yang akan berguna tidak saja untuk DPR, DPD, MPR, tapi juga untuk lembaga perwakilan di seluruh Indonesia. Bahkan nanti juga untuk menumbuhkan mindset legislatif kepada mahasiswa juga tentang bagaimana sih cara kita itu berlegislatif itu ya. Dari Cisarua, Kabupaten Bogor, Nur Fuad dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon selaku Presiden The Global Organization of Parliamentarians Against Corruption atau GOPEC mengingatkan akan pentingnya memperhatikan ketimpangan antara yang kaya dan miskin. Keadilan sosial adalah syarat mutlak untuk memberantas korupsi. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon selaku Presiden The Global Parliamentary Against Corruption atau GOPEC mengingatkan pentingnya memperhatikan ketimpangan antara yang kaya dan miskin untuk mencegah korupsi. Menurut Fadlizon, keadilan sosial adalah syarat mutlak untuk memberantas korupsi. Fadlizon mengungkapkan hal tersebut dalam pidatonya di sidang Inter-Parliamentary Union atau IPU di Dhaka, Bangladesh. GOPEC dalam hal ini menggarisbawahi bahwa persoalan ketimpangan yang sekarang sedang dibahas di dalam IPU sangat berkaitan erat dengan korupsi. Karena korupsi ikut dalam kontribusi untuk mempertinggi tingkat ketimpangan. Untuk memperkecil ketimpangan yang ada, seharusnya program untuk mereduksi korupsi, termasuk pencegahan dan sebagainya, itu bisa sangat bermanfaat gitu ya. Dalam sidang yang dihadiri 173 negara anggota IPU tersebut, Fadlizon mengingatkan kepada dunia tentang pentingnya pemerataan dan mengajak masyarakat dunia memerangi korupsi serta mengurangi kesenjangan sosial. Karena korupsi menghambat pembangunan dan menjadi salah satu penyebab ketimpangan sosial. Kalau kita lihat dari data-data yang ada, sekarang ini tingkat ketimpangan tinggi itu ada terkait dengan korupsi yang terjadi di negara-negara tersebut. GOPEC tentu saja berkecimpung dalam rangka membuat satu jaringan network pemberantasan korupsi di antara parlemen sedunia. Ada lebih dari 50 negara yang sekarang ini menjadi anggota GOPEC. Dari Kota Dhaka, Bangladesh, Helmi Adam, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, demikian Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.